Administrasi pendidikan ialah proses pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bergerak di bidang manajemen dan pengelolaan sistem pendidikan. Tujuannya menjamin terselenggarakannya pendidikan secara efektif, efisien, dan terarah. Fungsinya ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tugas ataupun perannya ialah mengatur seluruh kegiatan pendidikan, mengkoordinasikan sumber daya pendidikan, menjamin ketercapaian tujuan pendidikan. Pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawasan, dan dinas pendidikan. Administrasi tata laksana berbasis ICT ialah pengelolaan surat, arsip, dan dokumen serta dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan ketertiban dan efisiensi kerja. Bergerak di bidang administrasi perkantoran dan sistem informasi pendidikan. Tujuannya ialah menciptakan ketertiban dan efisiensi administrasi. Fungsinya adalah pencatatan dan pendokumentasian. Tugas ataupun perannya mengelola surat masuk dan keluar, menyimpan arsip dan dokumen sekolah, mengelola data administrasi berbasis digital. Pihak yang terlibat adalah tenaga tata usaha, operator sekolah, dan kepala sekolah. Administrasi kesiswaan ialah pengelolaan seluruh aktivitas peserta didik sejak diterima hingga lulus guna menunjang perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Bergerak di bidang pelayanan dan pembinaan peserta didik. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Fungsinya ialah pelayanan, pembinaan, dan pengawasan siswa. Tugas ataupun perannya mengelola penerimaan siswa baru, mendata dan membina siswa, mengatur mutasi dan kelulusan siswa. Pihak yang terlibat adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, wali kelas, BK, tenaga administrasi. Administrasi kurikulum ialah pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan pendidikan. Bergerak di bidang pengelolaan proses pembelajaran. Tujuannya menjamin keterlaksanaan kurikulum secara efektif. Fungsinya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Tugas ataupun perannya menyusun program pembelajaran, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum. Pihak yang terlibat itu adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan pengawas. Administrasi personalia pendidikan ialah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan agar bekerja secara profesional dan optimal. Bergerak di bidang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan tenaga pendidik yang profesional. Fungsinya itu ada rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja. Tugas ataupun perannya adalah merekrut dan menempatkan tenaga pendidik, membina dan mengembangkan kompetensi, mengelola kesejahteraan dan kinerja. Pihak yang terlibat itu kepala sekolah, dinas pendidikan, guru, tenaga kependidikan. Administrasi prasarana dan sarana adalah pengelolaan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Bergerak di bidang pengelolaan aset dan fasilitas pendidikan. Tujuannya adalah menunjang proses pembelajaran secara optimal. Fungsinya adalah perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan. Tugas ataupun perannya menginventarisasi sarana dan prasarana, mengadakan dan memelihara fasilitas, mengawasi penggunaan fasilitas. Pihak yang terlibat ialah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarpas, dan tenaga administrasi. Administrasi humas adalah pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab, bergerak di bidang manajemen dan akuntansi keuangan pendidikan. Tujuannya menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Fungsinya adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana. Tugas ataupun perannya adalah menyusun anggaran sekolah, mengelola dan mencatat keuangan, membuat laporan keuangan. Pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Administrasi keuangan pendidikan adalah pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab.
bergerak di bidang manajemen dan akuntansi keuangan pendidikan. Tujuannya ialah menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Fungsinya adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana. Tugas ataupun perannya menyusun anggaran sekolah, mengelola dan mencatat keuangan, membuat laporan keuangan. Pihak yang terlibat ialah kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Supervisi pendidikan ialah kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja pendidik. Bergerak di bidang pembinaan profesional dan peningkatan mutu pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru. Tugas ataupun perannya membimbing dan membantu guru, mengawasi proses pembelajaran, memberi masukan untuk perbaikan. Pihak yang terlibat, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Jenis, teknik, dan strategi adalah cara dan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi pendidikan secara efektif. Bergerak di bidang pengembangan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Jenisnya, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Teknik dan strategi, observasi kelas, diskusi, dan pembinaan kolaboratif. Pihak yang terlibat, supervisor, kepala sekolah, dan guru. Instrumen supervisi adalah alat yang digunakan untuk menilai dan membina pelaksanaan pendidikan. Bergerak di bidang evaluasi dan penilaian kinerja pendidikan. Tujuannya adalah menjadi dasar perbaikan dan peningkatan mutu. Bentuknya ialah pedoman observasi, format penilaian, dan formulir supervisi. Pihak yang terlibat, supervisor, dan pihak yang disupervisi, guru ataupun staf. Supervisor pendidikan adalah pihak yang bertugas membina dan mengawasi pendidik demi meningkatkan mutu pendidikan, bergerak di bidang pengawasan dan pembinaan pendidikan. Tugas ataupun perannya membina dan mengawasi pendidikan, menilai pelaksanaan pendidikan, menjamin peningkatan mutu pendidikan. Pihak yang terlibat adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan instansi pendidikan. Supervisi dan penjaminan mutu adalah proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga kualitas pendidikan. Bergerak di bidang manajemen mutu pendidikan. Tugas ataupun perannya melakukan evaluasi berkelanjutan, menyusun tindak lanjut perbaikan, menjamin mutu pendidikan secara berkesinambungan. Pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, pengawas, guru, komite sekolah, dinas pendidikan.